English Chest 5 SD Islam Ibnu Sina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class with Bu Afri yang keren. Jadi kita akan belajar bahasa Inggris. Semoga kalian tidak bosan ya belajar sama Bu Afri. Oke, we will have fun today ya. Oke, yang pertama, Bu Afri akan memperkenalkan dulu buku yang akan kita gunakan. Nah, buku yang akan kita pakai, kita masih akan tetap menggunakan English Chest ya. Tapi untuk yang level 5 atau untuk kelas 5 warnanya hijau ya, seperti buku kelas 2. Tapi bedanya kalau ini hijaunya hijau lebih tua warnanya sedikit ya. Nah, jadi jangan tertukar sama buku kelas 2, oke? Pertama kita punya student book. Nah, di student book ini ada CD di belakangnya, CD interaktif. Jadi kalian bisa mendengarkan CD-nya ya untuk latihan listening kalian. Selain student book ada lagi workbook. Workbook biasa ya, kalau oleh-oleh dari Bu Afri ngasihnya lewat workbook. Nah, selanjutnya Bu Afri minta kalian menyiapkan buku tulis ya. Nah, satu buku tulis khusus untuk kamus. Jadi nanti kita akan membuat buku kamus. Siapkan dulu satu, nanti teknisnya seperti apa akan Bu Afri jelaskan saat kita Zoom. Ya, jadi Bu Afri minta anak-anak persiapkan buku tulis satu khusus untuk kamus yang nanti akan dipakai sampai kelas 6. Oke, ngerti ya? Oke, next. Lesson 1. Who is taller? Artinya apa? Who is taller? Ya, siapa yang lebih tinggi. Nah, lalu kita akan belajar apa sih di lesson 1 ini? What will we learn? Nah, yang pertama we will learn how to compare something. Compare, ada yang tahu compare? Iya, membandingkan. Jadi kita akan belajar cara membandingkan sesuatu. Yang kedua, kita juga akan belajar tentang comparative adjectives atau kata sifat untuk membandingkan. Contohnya seperti taller, shorter, etc. dan lain-lain ya. Lalu kita akan belajar menanyakan pendapat dari teman kita. Tentu menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, kita juga akan belajar mengekspresikan agreement or disagreement. Jadi, kita setuju atau tidak setuju ya. Oke, next. Comparative adjective. Sebelumnya Bu Afri mau tanya, comparative adjective itu apa sih? Banyak ya, banyak comparative adjective itu macam-macam. Tapi sebelum kita ke comparative adjective, Bu Afri mau tanya. Kita silang dulu komparatifnya. Kita akan fokus ke adjective dulu. Kalian tahu adjective itu apa? Adjective. Kita lihat ada video ya. Let's watch this video. Videonya tentang what is adjective. Oke, today we are going to talk about adjective. Silakan kalian dengarkan dan perhatikan baik-baik. Apa sih adjective itu? So as we mentioned, today we are going to talk about adjectives. Let's start at the beginning. What is an adjective? Wow, that's a great question. You may have heard that Apakah word adjective before. itu? What is an adjective? Well, this might sound a little weird, but in order to know what an adjective is, you have to understand what a noun is. And remember, a noun is a person, place, or thing. Nah, jadi sebelum kita tahu adjective itu apa, kita harus tahu noun itu apa. Noun itu artinya bukan apa dalam bahasa Sunda ya, tapi noun itu adalah a noun is a person, place, or thing. Jadi noun itu adalah orang, tempat, atau benda. Atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan kata benda. Oke, kita lanjutkan ya. Like a doctor, or a place like a bookstore, or a thing like a desk.
If it's a person, place, or thing, it's a word that's a noun. Well, here's where adjectives come in. Adjectives describe nouns. Adjectives are words that tell us more about nouns. So let's look at some adjectives for these nouns that we shared. The doctor, the bookstore, and the desk. The doctor. Two adjectives we could use to describe this doctor are tall and smart. Tall and smart describe this doctor, and the doctor is the noun. Remember, bookstore is a noun too. It's a place. What are two adjectives that we could use? Well, one adjective could be the word fancy. This looks like a pretty fancy little bookstore. And it also looks like it could be friendly. Friendly is another adjective we could use to describe this bookstore. Fancy and friendly are adjectives. They describe the noun. Well, what about this desk? Well, two adjectives that could describe this desk are clean and tan. Clean because you can see it's not a dirty desk. And also tan because that's the color of the desk. That describes the color of the desk. This is a tan desk. Tan and clean are adjectives. They're describing the nouns. All of these words you see are adjectives: tall, smart, fancy, friendly, clean, and tan. Adjectives are pretty fun. All you have to remember is adjectives describe nouns. Now let's practice. Oke, udah ya. Jadi adjective itu, nah ini akan yang kita dapat. From the video you found that apa ya? Adjectives are words describe nouns. Jadi adjective itu adalah kata yang mendeskripsikan atau menjelaskan tentang kata benda, atau biasa disebut juga dengan kata sifat. Jadi adjective itu adalah kata sifat. Oke? Kita lanjut dulu. Komparatif. Apa sih komparatif itu? Let's watch this video again ya. Ini ada video lagi, tapi ini masih singkat banget videonya. You're faster than me at juggling. Yes, I'm faster than you. And I'm better than you at tricks. Yes, but I'm more surprising than you. Fast. Faster. Nah ini ya, ini adalah comparative. Fast jadi faster, small jadi smaller. Smaller. Big. Bigger. Nah big menjadi bigger. Nah ini ada peraturan cara menulisnya. High menjadi higher ya. Jadi tinggal ditambahkan akhiran er. Terkecuali big. Big ini karena kita lihat ada G-nya ya. Nanti ini Bu Afri jelaskan. Jadi double G. Safer. Nah safe karena akhirannya sudah E. Jadi pakai Noisy. tinggal tambah R aja. Ya. Nah kalau ada yang berakhiran huruf Y, Y-nya diganti menjadi I ya. Exciting. More exciting. Dangerous. More dangerous. Good. Better. Bad. Nah ini adalah kata-kata cara mengucapkannya ya. Contohnya di sini high jadi higher. Jadi ini menggunakan akhiran R atau ER.
aplikasi contoh. Kenapa ini lagi? Nah, let's put it on a sentence. Kita masukkan ke dalam kalimat ya. Jadi untuk syaratnya menggunakan komparatif ini, yang pertama harus untuk membandingkan dua benda. Misalnya benda A dan benda B, atau misalnya buku aku sama buku kamu, seperti itu ya. Lalu menggunakan kata sifat perbandingan. Nah, kata sifat perbandingan ini ada yang memakai akhiran R atau ER ya, contohnya seperti tadi, tall menjadi taller, terus big menjadi bigger, small jadi smaller. Ini ada di buku kalian di halaman 12 kalau nggak salah, di student book ya. Nanti silahkan kalian cek di buku student booknya di halaman 12 di bagian B yang bawah. Itu ada beberapa contoh-contohnya. Lalu ada lagi yang memakai awalan more. Nah, more ini digunakan untuk benda yang suku katanya lebih dari 2. Misalnya beautiful. Nah, beautiful itu ada 3 suku kata. Beau itu pertama, T itu yang kedua, dan full itu yang ketiga ya. Lalu ada pengecualian. Pengecualian itu seperti apa? Tidak memakai akhiran er atau memakai awalan more. Contohnya seperti good tadi ya. Good menjadi better, bad menjadi worse, dan masih banyak lagi yang tidak akan Bu Afri sebutkan sekarang. Nah, ini ada contoh. Contohnya yang pertama, Ken is stronger than Bob. Oh ya, Bu Afri lupa, harus menggunakan kata than ya, jangan lupa. Nah, kata than ini adalah sebagai penanda kalau ini adalah kalimat tersebut adalah kalimat perbandingan ya. Berarti harus pakai akhiran er kata sifatnya. Kita lihat contohnya, Ken is stronger than Bob. Nah, ini ada kata stronger. Bukan kalau strong itu kuat, tapi kalau ada akhiran er menjadi stronger berarti lebih ya. Jadi Ken itu lebih kuat daripada Bob ya. Jadi stronger ada akhiran er ini berarti artinya lebih ya. Sama halnya kayak more. Amy is more diligent than Kathy. Amy itu lebih diligent? Rajin ya daripada Kathy. Yang terakhir, Lulu is better than Goldie. Nah, ini adalah pengecualian. Better ini berasal dari kata good ya. Jadi tidak ada, nanti lagi tidak ada kata gooder. Hey, I am gooder than you. Maksudnya apa? Jadi tidak ada kata gooder ya, tapi adanya better. Oke?